Definisi bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa merupakan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Melalui komunikasi, anak akan mampu membentuk dan membangun suatu pemahaman pengetahuan baru tentang berbagai hal. Hal ini menunjang kepercayaan diri anak dalam memasuki lingkungan yang baru, menurut Wiguna dan Nurhana tahun 2001. Menurut pandangan Vygotsky dalam Sandrock 1995, bahasa dan pemikiran pada mulanya berkembang sendiri-sendiri, tetapi pada akhirnya bersatu. Ada dua prinsip yang mempengaruhi penyatuan-penyatuan pemikiran dan bahasa. Pertama, semua fungsi mental memiliki asal-usul eksternal atau sosial. Anak-anak harus menggunakan bahasa dan mengkomunikasikannya kepada orang lain sebelum mereka berfokus ke dalam proses-proses mental mereka sendiri. Kedua, anak-anak harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa selama periode waktu yang lama sebelum transisi dari kemampuan berbicara secara eksternal ke internal berlangsung. Komponen utama bahasa. Ada 4 komponen utama bahasa. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada semantik, dan yang ketiga ada tata bahasa melibatkan 2 bagian, yaitu sintaks dan morfologi. Keempat ada pragmatik melibatkan aturan untuk komunikasi yang tepat dan efektif. Pragmatik melibatkan 3 keterampilan. Yang pertama ada menggunakan bahasa untuk menyapa, menuntut, dan lain-lain. Yang kedua ada menggunakan bahasa untuk berbicara secara berbeda tergantung dengan siapa Anda berbicara. Yang ketiga ada mengikuti aturan seperti mengambil giliran dan tetap pada topik. Hal-hal untuk merangsang perkembangan bahasa. Ada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama adalah tahun-tahun awal. Tahun-tahun awal di sini yaitu menanggapi vokalisasi bayi Anda secara verbal, lalu bicaralah dengan bayimu. Sekitar usia 6 bulan, gunakan perhatian bersama dan bahasa isyarat atau gerakan tubuh. Lalu bernyanyilah untuk anak Anda sejak bayi sampai mereka meminta Anda untuk berhenti. Lalu ada juga untuk meminta bantuan kepada anak yang lebih besar untuk mengarang sebuah lagu. Dan yang terakhir, buat lagu yang konyol atau yang mengkomunikasikan penegasan terkait dengan kualitas positifnya. Selanjutnya adalah tahap balita dan anak prasekolah yang lebih tua. Yang pertama, mulai percakapan dengan anak Anda terkait dengan peristiwa terbaru dan apa yang mereka lakukan. Lalu buat cerita bersama anak Anda secara bertahap tingkatan, kerumitan, tata bahasa, dan kosakata yang Anda gunakan untuk berkomunikasi. Lalu memberi anak-anak informasi yang diperluas tentang peristiwa, serta hal-hal yang mereka lihat dan bagaimana perasaan mereka. Dan yang terakhir, bacalah secara interaktif untuk melibatkan partisipasi mereka, dan ajukan pertanyaan, gunakan infleksi dramatis. Dan tahap yang terakhir adalah usia sekolah dan sesudahnya. Usia sekolah dan sesudahnya di sini meliputi tentang jaga percakapan tetap berjalan, adakan pertemuan keluarga, seperti makan malam bersama di meja makan, dan dorong percakapan. Anda dapat menggunakan tones and roses oleh setiap anggota keluarga untuk berbagi satu hal yang salah dan satu hal yang baik sepanjang hari. Lalu, ada juga saat Anda pergi makan, simpan alat elektronik di rumah, atau matikan. Lalu, setelah menonton film atau acara TV bersama, bicarakan apa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah dorong membaca. Saat mereka menyelesaikan sebuah buku, tanyakan tentang pikiran dan perasaan mereka. Perkembangan bahasa anak dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Yang pertama tahap pralinguistik, yaitu periode pralinguistik merupakan tahap awal dari perkembangan bahasa anak, yaitu ketika berusia bayi. Pada tahapan ini, bayi belajar mengendalikan suara yang dapat ia hasilkan dan merangkai suara-suara ini bersama-sama dalam permainan vokal. Terus, si bayi berusaha melakukan komunikasi dengan ibu dan orang-orang di sekitarnya
yaitu dengan cara menangis, menjerit, maupun tertawa. Kemampuan ini akan meningkat dengan bentuk komunikasi yang lebih verbal, yaitu mulai dapat mengoceh meski kata-kata yang ia ingin ucapkan masih belum jelas. Nah, yang kedua yaitu tahap linguistik. Perkembangan linguistik atau linguistic development anak adalah perkembangan berbahasa yang terjadi pada anak, khususnya balita. Sebenarnya perkembangan linguistik ini akan terjadi berlangsung sehingga anak berusia 8 tahun. Nah, anak yang berusia 8 tahun lebih cenderung sudah memiliki pilihan kata yang lengkap, sehingga mereka mampu berbicara layaknya orang dewasa. Perkembangan linguistik pada anak biasanya terjadi melalui beberapa tahapan, sangat jarang yang terjadi sekaligus. Adapun tahapan tersebut terjadi dengan urutan yang konsisten atau sekuensial. Pada dasarnya, anak tidak butuh pembelajaran bahasa secara eksplisit. Artinya, Anda tidak perlu mengajarkan anak mengatakan ibu seperti guru mengajari murid-muridnya. Pembelajaran mengenai bahasa, terutama di awal kehidupan anak, terjadi secara natural. Hal inilah yang membuat perkembangan linguistik pada anak sangat mengesankan. Lalu, dari mana anak akan belajar bahasanya? Nah, biasanya anak akan belajar bahasa dari orang-orang di sekitarnya yang bicara atau mengajak mereka berkomunikasi. Meski bisa belajar dengan natural, akan tetapi tetap ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan bicara pada anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Artinya, secara genetik, anak memiliki cara sendiri untuk mempelajari dan memahami sebanyak mungkin bahasa yang didengar dari lingkungannya. Ketika seorang anak tumbuh di lingkungan dengan interaksi sosial yang tinggi, maka kemungkinan perkembangan bahasa anak usia dini berjalan lancar dan baik. Periode kritis perkembangan kemampuan berbahasa anak terjadi pada tahap usia dini, yaitu sejak ia lahir sampai dengan usia 6 tahun. Perkembangan bahasa anak usia dini berdasarkan tahapan usia, yaitu yang pertama pada usia 0 sampai 12 bulan. Si kecil sudah dapat merespons suara, menunjukkan ketertarikan sosial terhadap wajah dan orang, babbling atau mengulangi konsonan atau vokal, memahami perintah verbal, dan mampu menuju ke arah yang diinginkan. Pada umumnya, bayi mulai dapat berucap usia 10 sampai 16 bulan, setelah sebelumnya ia banyak mengoceh. Biasanya, kata-kata yang pertama kali diucapkan si kecil adalah nama atau panggilan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua yaitu pada usia 1 sampai 2 tahun. Si kecil sudah bisa memproduksi dan memahami kata-kata tunggal, mampu menunjuk bagian-bagian tubuh, dan pembendaharaan katanya meningkat pesat. Si kecil mulai memahami makna di balik pernyataan maupun instruksi sederhana seperti lempar bola, ambil mainan, dan tepuk tangan. Menurut para ahli, rata-rata bayi mengalami ledakan bahasa di usia 19-20 bulan. Pada saat ini, anak bisa mempelajari kata-kata baru hingga 9 kata per hari. Yang ketiga yaitu pada usia 2-3 tahun. Si kecil mampu memahami percakapan yang familiar, misalnya oleh keluarga, mampu melakukan percakapan melalui tanya jawab, dan mampu bertanya kenapa. Ia juga sudah mampu mengucapkan kalimat yang terdiri atas 2 kata atau lebih, seperti tidak mau, artinya tidak mau, dan pueh atau makan kue, patu, apa itu, meskipun pengucapannya belum sempurna. Pada usia 3-4 tahun, seiring meningkatnya keterampilan si anak dalam bersosialisasi, kemampuan berbicaranya pun semakin membaik. Pemahaman kosakatanya juga semakin luas. Ia telah memahami konsep-konsep warna, bentuk, ukuran, peristiwa, rasa, tekstur, dan bau. Pada usia ini juga, anak senang berkomunikasi dengan teman atau anak lain seusianya. Ia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar, sehingga sering mengajukan berbagai pertanyaan seperti apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa begini? Dari mana datangnya ini? Dan lain-lainnya. Selanjutnya pada usia 4-5 tahun. Kemampuan bicara anak usia 4-5 tahun hampir sama dengan orang dewasa. Pada usia ini, anak sudah bisa membedakan kata kerja dan kata ganti, seperti makan, minum, mandi, dan tidak mau. Hal yang mungkin juga menakjubkan bagi ibu, anak kini sudah bisa memberikan kritik,
mengajukan banyak pertanyaan, bahkan menyuruh atau memberitahu tentang sesuatu hal. Lalu pada usia 5-6 tahun, pada usia ini perkembangan bahasa anak sudah sangat kompleks. Ia sudah bisa memahami bahwa bahasa bukan sekedar ucapan, tetapi mengandung makna yang lebih luas. Melalui bahasa, anak dapat menyatakan pendapatnya, mengekspresikan keinginannya, penolakan, dan kekagumannya, berinteraksi dengan teman-teman sebayanya, dan berimajinasi. Jadi, melalui kemampuan berbahasa pada anak, ibu juga dapat mendeteksi keterlambatan atau kelainan pada sistem lain, seperti kemampuan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan lingkungan di sekitar anak. Dalam hal ini, deteksi dini sangatlah penting agar intervensi atau penatalaksanaan stimulasi dapat segera dilakukan. Cara meningkatkan perkembangan bahasa. Yang pertama adalah mengakui dan mempertahankan bahasa ibu, baik itu merupakan dialek atau bahasa lain selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diajarkan. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan bagi anak untuk berbicara dengan bahasa ibu dan mendengarkan orang lain berbicara dengan bahasa itu. Yang ketiga, menganjurkan penggunaan bahasa ibu. Kemudian yang keempat, menyediakan media cetak dalam bentuk buku-buku, poster, dan kemasan makanan dengan bahasa yang tepat. Selanjutnya yang kelima, adalah menyediakan lingkungan yang kaya akan bahasa dengan pemodelan bahasa untuk anak-anak yang terlibat dalam percakapan dengan anak-anak secara individu untuk memperluas perbahasaan anak. Selanjutnya yang keenam adalah memfasilitasi penggunaan bahasa anak dalam konteks yang bermakna, misalnya melalui pengalaman-pengalaman kelompok kecil. Yang ketujuh, mendorong anak-anak dalam memperluas daftar fungsi-fungsi bahasa mereka, khususnya fungsi-fungsi pada level yang lebih tinggi, seperti penalaran dan pemahaman. Memberikan contoh tipe bahasa yang kita inginkan kepada anak agar mereka bisa gunakan. Kemudian yang kedelapan adalah memfokuskan pada pengertian yang anak-anak coba ungkapkan dan bukan mengoreksi bahasanya. Kemudian yang kesembilan, memberi anak dengan sedikit kesempatan untuk terlibat dalam pengalaman bermain, khususnya permainan drama. Yang kesepuluh, mendorong anak bermain dengan media cetak dan membuat taksiran tertulis. Selanjutnya yang kesebelas, membantu perkembangan pengertian anak dari alat tulis melalui keterlibatan orang dewasa dalam permainan. Yang ke-12, menyediakan anak-anak sebelum sekolah seperti alat-alat nulis seperti pena, kemudian pensil, kertas bergaris, kemudian kotak kertas balok, dan mungkin komputer atau ponsel. Kemudian yang ke-13 adalah mengelilingi anak dengan hasil cetak seperti bagan, label, dan poster yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dan mereka akan membaca tulisan atau instrumen yang ada dalam hasil cetak tersebut. Yang ke-14 adalah memberikan contoh kepada anak dengan terlibat secara rutin dalam membaca dan menulis. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan kecakapan pengaturan buku dan proses membaca pada anak.